kalian tahu, setiap individu merupakan pribadi yang unik. Antara individu yang satu dengan individu yang lain memiliki perbedaan, baik dari segi sikap, kepribadian, ataupun perilaku. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti lingkungan, pengalaman, dan hal-hal lain. Oleh karena itu, jika pemimpin dalam suatu organisasi memahami hal ini dengan baik, maka ia akan mampu menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, maka dari itu, di sini kita akan membahas mengenai perilaku individu dalam organisasi. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu perilaku. Perilaku merupakan interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan juga tindakan. Setelah membahas mengenai pengertian perilaku, selanjutnya akan membahas mengenai jenis perilaku berdasarkan stimulus yang terbagi menjadi covert behavior atau perilaku tertutup. Adalah respon yang tidak langsung tampak setelah adanya stimulus. Biasanya terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap seseorang yang menerima stimulus tersebut. Sedangkan yang kedua, itu ada overt behavior. Overt behavior atau perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus yang langsung tampak pada praktek atau tindakannya, sehingga dengan mudah dapat diamati oleh orang lain. Selanjutnya, terdapat dua faktor pembentuk perilaku menurut Noto Atmojo. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Lalu berikutnya, ada 3 cara pembentukan perilaku. Yang pertama, ada kebiasaan atau conditioning. Di sini biasanya dilakukan dengan membiasakan diri dengan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semakin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan tersebut. Yang kedua, pengertian atau insight, di mana dilakukan dengan cara memberikan pengertian tentang perilaku yang diharapkan. Nah, perilaku ini dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan dan pemberian pendidikan serta pelatihan tentang perilaku yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah model ataupun contoh teladan, di mana hal ini dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang baik yang diperankan oleh seorang pemimpin. Nah, dengan demikian, perilaku pemimpin dijadikan sebagai model atau contoh perilaku yang baik sehingga dapat ditiru oleh bawahan dan juga orang lain. Setelah membahas mengenai beberapa hal tentang perilaku, selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku individu dalam organisasi, di mana perilaku individu dalam organisasi merupakan hasil interaksi antara karakteristik manusia atau individu yang berinteraksi dengan karakteristik organisasi. Karakteristik individu sendiri terdiri dari ciri biografis, kepribadian, kemampuan, dan lain-lain. Sedangkan karakteristik organisasi terdiri dari kebijakan, budaya organisasi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab dalam suatu organisasi. Dan bahasan yang terakhir ialah mengenai persepsi dan pengambilan keputusan dalam individu. Yang pertama itu adalah persepsi, yaitu suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan atau menafsirkan kesan-kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Sedangkan pengambilan keputusan adalah sebuah langkah yang diambil individu atau kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Nah, berikut ada model pengambilan keputusan secara rasional. Yang pertama, setelah menetapkan suatu masalah, itu kita harus mengidentifikasi kriteria keputusan, lalu mengalokasikan bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, lalu mengevaluasi alternatif yang ada, dan memilih alternatif yang terbaik.